pendengar, dan untuk puasa memasuki hari ketiga, tentu di bulan puasa kita berlomba-lomba untuk memperkuat keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala dan keberkahan di bulan yang penuh kebaikan ini ya. Dan salah satu cara untuk kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan adalah mendengarkan kajian ya. Bisa juga nanti saling berinteraksi satu sama lain. Dan Mutiara Pagi hadir kali ini dengan tema puasa dan keikhlasan, dan akan disampaikan kajiannya oleh Kiai Haji Mahfud Hidayat yang sudah ada di ujung telepon. Kita sapa beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, hari ketiga nih Pak Kiai ya. Kita masuk di Ramadan 1446 Hijriah yang semoga menjadi tahun ibadah puasa yang semakin baik gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan puasa serta keikhlasan menjadi kajian kita pagi hari ini. Untuk para pendengar juga silahkan yang ingin berinteraktif nanti ditunggu untuk kebersamaannya di 0815 untuk WhatsApp atau juga live chat RRI Digital. Mangga Pak Kiai untuk membuka kebersamaan kita. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar setia Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah untuk memasuki hari ketiga di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ini adalah karunia yang sangat besar bagi setiap orang yang beriman yang berada di dalamnya. Karena ketika bulan Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga, wa ugliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka itu ditutup, wa sulsilatis syayatin, sedangkan setan-setan dibelenggu. Ini adalah kemuliaan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas-fasilitas tersebut berkehendak untuk menyediakan segala hidangan pahala yang berupa nambah pahala, berupa pengurangan dosa atau penghapusan dosa, dan yang paling penting adalah dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ridhonya di dunia dan di akhirat. Nah, ini alangkah besarnya anugerah atau pahala yang Allah berikan untuk as-shaimin as-shaimat. Ada apa dengan puasa sehingga oleh Allah diistimewakan pahalanya? Hadirin jamaah yang berbahagia, di dalam puasa kita tentu sangat sadar bahwa selama berpuasa, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita disyariatkan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Mulai dari menahan untuk tidak makan dan tidak minum, padahal makanan dan minuman itu tersedia di rumah. Menahan diri untuk tidak berkata kotor, tidak berburuk sangka, tidak gibah atau membicarakan aib orang lain, tidak namimah atau mengadu domba agar satu dengan yang lain bermusuhan, tidak juga berdusta apalagi korupsi. Itu semuanya adalah larangan-larangan selama kita berpuasa, karena bisa jadi
meskipun puasa kita secara fikih tidak batal, namun hal-hal yang dapat merusak amal puasa itu jika dilakukan akan mengurangi pahala kita, bahkan sampai menghilangkan pahala puasa nanti di akhirat. Nauzubillah. Oleh karena itu, ibadah puasa ini membimbing kita untuk menjadi seorang yang mukhlis dan mukhlas. Artinya adalah mukhlis itu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut membenarkan, membersihkan ibadahnya, membenarkan bahwa itu perintah dari Allah, sekaligus membersihkan dari hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa akan sadar betul bahwa dimanapun dia berada, Allah melihatnya. Dimanapun dia berada, Allah akan menilai kualitas puasanya, sehingga dia tidak akan berani meskipun pada siang hari atau meskipun pada malam hari itu halal baginya, namun karena dia sedang berpuasa, itu dia mengharamkan untuk mencoleknya, ya. Jangankan memakannya, untuk mencoleknya atau untuk mencicipinya, dia pun sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula, ya, ketika dia menyadari bahwa kalau berkata kasar, berkata kotor, apalagi bertengkar, apalagi korupsi, itu dapat menyebabkan dirinya hilang pahala. Yang sudah capek, dia menahan diri dari haus dan dahaga, dari lapar, akan hilang sirna, minimal berkurang pahalanya. Tentu dia akan berhati-hati, sehingga puasa itu menumbuhkan rasa malu dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu berarti dia mukhlas. Dia mukhlas oleh Allah, dikehendaki untuk menjadi orang yang ikhlas. Nah, kalau kita susah payah untuk menangkap rahasia ikhlas, apa itu ikhlas? Maka ikhlas itu sejatinya ada dalam praktek kita berpuasa. Sehingga orang yang berpuasa itu dia sedang melatih dirinya, bahkan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang ikhlas atau mukhlas. Hadirin jamaah yang berbahagia, setidaknya saat kita berpuasa, itu puasa sebagai benteng, puasa sebagai perisai. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah benteng, perisai. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti benteng milik salah seorang kalian yang itu dapat menghalangi dari lawan yang akan membunuhnya. Benteng itu tergantung bagaimana kekuatannya. Semakin kuat bentengnya, semakin kuat perisainya, semakin kuat yang dapat menghalangi dirinya dari musuh, maka di situ dia akan semakin selamat dari musuh. Nah, musuh kita apa dalam hal ini? Musuh kita adalah godaan-godaan setan. Musuh kita adalah hawa nafsu dan syahwat. Sehingga dalam riwayat yang lain, asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar, puasa adalah benteng sekaligus sebagai perisai yang kuat, yang itu akan menghindarkan diri dari api neraka. Mudah-mudahan mukadimah ini menjadikan motivasi bagi kita yang selanjutnya akan menerapkan keikhlasan ini, tidak hanya ketika kita berpuasa, tapi juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan pemaparan awal yang tadi disampaikan membuat kita lebih bersyukur gitu ya, untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa dan bisa menahan diri dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan sekarang kita buka sesi interaktif dari para pendengar kita. Ada beberapa yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan juga menyapa.
Selamat pagi, Assalamualaikum untuk Waalaikumsalam. Adun yang ada di Kukupu Bogor. Selamat pagi juga untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Bogor. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ketiga. Semoga apa yang kita kerjakan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pertanyaannya Pak Kiai, apakah bekam atau suntik dapat membatalkan puasa? Dan apakah mimpi basah juga membatalkan puasa? Terima kasih banyak untuk Pro RRI Bogor selalu semangat di bulan suci Ramadan. Terima kasih juga untuk Pak Kiai atas penjelasan dan ilmunya. Wassalamualaikum. Mangga Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Kang Adun dari Kukupu. Kukupu itu di wilayah Tanah Sareal ya. Baik, ini kaitannya dengan ilmu fikih atau pembahasan fikih tentang yang membatalkan puasa. Secara umum bahwa yang membatalkan puasa itu adalah yang masuk ke dalam lubang kita, baik lubang yang sifatnya terbuka khususnya mulut ya, kemudian telinga, hidung, kemaluan dan dubur. Ada yang masuk ke dalam lubang itu benda baik cairan maupun padat, maka puasa kita menjadi batal. Bagaimana kalau itu seperti bekam? Bekam itu adalah mengeluarkan darah, bukan memasukkan darah. Dulu di awal Rasulullah SAW ketika berbekam, Rasulullah bahwa melarang atau tidak ingin para sahabat itu berbekam saat berpuasa. Ya, tapi di akhir Rasulullah SAW itu berbekam dalam keadaan berpuasa. Artinya hukum yang terakhir kita ambil bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa hijamah, dan itu prosesnya adalah pengambilan darah kotor ya. Begitu pula suntik itu ketika memasukkan zat antibiotik atau obat ya, ketika kita sedang sakit itu melalui pori-pori atau tidak langsung ke lubang yang tadi disebut, sehingga itu tidak membatalkan. Bagaimana dengan mimpi basah? Ya, mimpi basah ini mungkin bahasa Arabnya ihtilam. Ya, mimpi keluar sperma dan itu harus mandi. Nah, kalau itu tidak disengaja, ya artinya tidak dalam kondisi dia mempermainkan sampai akhirnya dia mimpi basah, nah itu bisa jadi batal. Tapi kalau tidak disengaja, bahwa itu dengan sendirinya dia tidur kemudian mimpi keluar air mani, maka itu tidak batal, dan ketika dia wajib mandi besar atau wajib menghilangkan hadas besar dengan mandi, itu menjadi tidak batal karena harus hati-hati jangan sampai ada air yang masuk ke dalam lubang tadi. Cukup dibersihkan saja di sekitarnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau sengaja ya itu menjadi batal, kalau tidak disengaja secara alamiah maka itu keluar sperma itu menjadi tidak batal. Wallahu a'lam. Untuk Pak Adun sudah terjawab pertanyaannya ya, mudah-mudahan cukup jelas. Dan berikutnya ada Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai, juga Pro RRI Bogor, dan para pendengar setia Mutiara Pagi yang berbahagia. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari ketiga. Semoga semuanya diberi keberkahan, kekuatan, keikhlasan. Amin. Ada hadis yang menyebutkan bahwa puasa terbagi 3 kategori, yaitu 1 khawas, 2 atau umum, dan 3 khawas. Tolong sedikit dipaparkan tentang 3 level atau kategori tersebut, diperuntukkan untuk golongan siapa saja. Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar, Bogor Barat. Nah, ini kaitannya dengan tingkatan puasa ini dipopulerkan ya
oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya antara lain Ihya Ulumuddin. Ada 3 klasifikasi atau pembagian. Yang pertama itu adalah puasa kalau dari atas itu khawasul khawas, yang kedua khawas, yang ketiga awam. Ya, kalau dari bawah itu awam dulu, kemudian khawas, yang ketiga khawasul khawas. Awam itu adalah kebanyakan orang yang hanya puasanya menahan lapar dan haus saja. Saat dia sudah apalagi ya menjelang buka puasa, saat di siang hari saja dia sudah mencari kesana kemari menu untuk berbuka. Yang dipikirkannya adalah bagaimana nanti buka puasa, bagaimana nanti sahur, ya terus pokoknya hanya memindahkan jam makan dan minum saja yang tadinya di siang hari menjadi malam hari. Nah, selebihnya itu adalah kebanyakan orang, maka disebut dengan puasa awam. Kalau yang level berikutnya sudah masuk khawas, artinya puasa yang khusus. Yang khusus itu berarti kelasnya sudah naik, tidak hanya menahan lapar dan haus, dia juga menahan syahwat, keinginan dirinya untuk berkata kotor, berkata dusta, keinginan dirinya untuk gibah, itu ditahan. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja, bahkan semua anggota tubuhnya, mulai dari matanya, kakinya, telinganya ditahan, jangan sampai melakukan hal yang merusak pahala puasa. Masuk ke level berikutnya adalah khawasul khawas. Ini di atas dari yang khawas tadi, dan dia selama dia berpuasa itu tidak ada yang dia pikirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lisannya basah dengan berzikir, ya, dan pikirannya juga berzikir, hatinya juga berzikir. Meskipun dia sambil kerja, ya itu tetap semua anggota tubuhnya senantiasa berzikir kepada Allah, baik secara jahar, secara jelas, maupun secara sir atau secara pelan-pelan atau rahasia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini dari MD Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga di bulan berkah ini Pak Kiai dan juga Kro RRI senantiasa sehat walafiat. Izin bertanya, bagaimana memahami kalimat watardo bil qada dalam kehidupan? Mohon pencerahannya dari MD Supriyadi di kawasan Kemang, Bogor. Ya, terima kasih Bapak Andi Supriyadi, Kemang Bogor. Ya, ini mungkin kalimat watardo bil qada ini secara umum artinya adalah ridho dengan ketentuan Allah. Ini termasuk ciri orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang senantiasa sadar bahwa dia itu diberikan oleh Allah kehidupan, diberikan rezeki, ya, dan seterusnya, dan semata-mata dia gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Sehingga ketika Allah memberikan materi, itu adalah ujian baginya. Ketika Allah memberikan musibah, itu ujian baginya. Ketika Allah memberikan kebahagiaan, itu ujian baginya. Kesulitan, itu ujian baginya. Dan semua yang dia terima, dia rela, dia ridho. Itu dari Allah, sehingga apapun yang ia terima itu menjadi wasilah, menjadi perantara, akan meningkatkan kualitas imannya, kualitas ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna watardo bil qada. Jiwa itu ridho dengan ketentuan Allah, artinya tidak hanya ridho dalam arti pasif, tapi aktif, dapat meningkatkan kualitas iman dan takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Baik, dan masih ada pendengar lainnya yang menyampaikan pertanyaannya Pak Kiai ya, dan waktu kita juga masih ada sampai dengan jam 6 nanti. Ada Pak Onoy di Ciparigi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz, puasa dan keikhlasan. Ketika kita berpuasa dengan niat dan merasakan serta berpikir untuk mendapatkan pahala dan mengurangi makan serta merubah jam makan, juga berhemat energi, bagaimana hubungannya dengan keikhlasannya? Dan bagaimana niat yang benar, karena panca indera terutama pola pikir kadang terlintas persepsi baik. Jadi bagaimana untuk pemahaman dalam persepsi dan juga deskripsi dalam niat? Yang terakhir tentang konsep keyakinan Tuhan. Kadang bila dipahami subjektif menimbulkan perbedaan pengalaman spiritual. Bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Onoy dari Ciparigi, Bogor Utara ya, Ciparigi. Ini kaitan dengan niat. Jadi niat itu memang menjadi motivasi, sehingga dengan niat tersebut seseorang bisa dibedakan sedang ibadah atau tidak. Ya, orang yang niatnya kuat, dia akan beribadah dengan kuat. Artinya kalau niat ibadahnya kuat, ada di ujungnya kata kuncinya lillahi ta'ala, maka itu akan mendorong dirinya untuk melakukan ibadah itu semata-mata karena Allah. Tapi kalau hanya di lisan saja, tidak masuk ke dalam hati niat itu, maka bisa jadi lillahi ta'ala sementara masuk di situ sum'ah, riya dan sebagainya, sehingga ibadahnya tidak semata-mata karena Allah, tercampur dengan ibadah karena makhluk. Nah, kaitan dengan keikhlasan, disitulah bagaimana keikhlasan itu menjadi penting dan harus masuk ke dalam hati, dalam pikiran kita, persepsi kita itu harus dalam frekuensi yang sama. Berikutnya, hal ini menjadi konsep kita juga dalam bertauhid, karena orang yang bertauhid, orang yang semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu dia sadar betul bahwa semua yang ia terima, yang ia gunakan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menyuruh kita ya untuk beribadah, dan kita ikhlas menerimanya dengan ibadah tersebut semata-mata karena Allah. Dengan kata lain, jika Allah memberikan kebahagiaan, Allah memberikan kesulitan, Allah memberikan kecukupan, kekurangan, maka kita ikhlas menerimanya. Dan yakinlah bahwa setelah kesulitan ada kebahagiaan, dan setelah ada kebuntuan ada jalan keluar. Dan keyakinan itu kita tanamkan, sebab Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Jadi kita boleh saat kita berpuasa, kita memohon pada Allah ingin diberikan kebahagiaan, kemuliaan, derajat yang tinggi, kecukupan dan seterusnya. Bukan berarti kita tidak ikhlas dengan ibadah kita, namun justru itu adalah bentuk atau wujud kebutuhan kita sebagai makhluk yang lemah kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, masih ada 2 pertanyaan lagi Pak Kiai, kita manfaatkan waktu. Ada Ibu Supriyati di Sindang Barang, izin bertanya. Assalamualaikum. Di bulan Ramadan ini banyak sekali pahala-pahalanya seperti sedekah, tapi belum bisa ke orang lain, cuma bisa ke saudara saja, dan itu pun nggak seberapa. Bagaimana jika begitu Pak Kiai? Mohon pencerahan. Wassalamualaikum. Dan ada satu pertanyaan lagi, kita gabung saja ya Pak Kiai. Silakan. Baik, selanjutnya Bapak Ahmad Yani di Yasmin. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Kiai, apakah makna arti dari Ramadan? Terima kasih atas jawaban. Baik, terima kasih Ibu Supriyati dan Bapak Ahmad Yani. Ibu Supriyati itu tentang sodakoh ya. Memang Ibu betul bahwa sodakoh itu ya jangan sampai kita mengutamakan orang lain sementara saudara kita membutuhkannya. Karena dalam Al-Quran itu wa atidal qurba haqqahu. Jadi memang yang pertama itu adalah orang yang dekat ke kita
atau saudara kita. Kalau mereka orang yang membutuhkan, maka mereka lebih utama untuk menerima sedekah dari kita. Itu untuk sedekah. Kalau nanti ada kelebihannya, ya silahkan itu dibagikan kepada di luar saudara-saudara kita atau kerabat kita, sehingga di situ ketika memberikan sedekah kepada saudara itu insya Allah akan menambah kecintaan kita kepada saudara, begitu pula sebaliknya saudara kita akan lebih dekat dengan kita. Tapi kalau mereka dilewat, kita lebih mengutamakan orang lain dalam memberi, itu saudara kita mungkin ada kecemburuan, bahkan bisa berujung pada naudzubillah permusuhan. Itu kaitan dengan pertanyaan tadi, sehingga diikhlaskan atau semata-mata karena Allah kita bersedekah kepada saudara untuk niat tersebut. Yang kedua, makna Ramadan. Ramadan itu secara bahasa ya Bapak Ahmad Yani itu adalah membakar secara bahasa. Ya, bahkan ada alif dan nunnya di situ. Ramad ada alif nun itu menunjukkan mubalaghah, ya, seperti rahimah, rahman, ya, ada alif dan nunnya itu mubalaghah sangat. Jadi membakarnya itu cepat. Membakar apa? Membakar dosa. Dalam hadis banyak sekali bahwa puasa Ramadan itu orang yang berpuasa dengan iman dan ikhlas, ya, mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang telah lalu. Dan ini adalah sifat dari Ramadan, membakar dosa-dosa, membakar nafsu, membakar syahwat dan seterusnya. Ya, bahkan bonusnya bisa membakar lemak. Nah, itu bonusnya saja ya, tapi bukan sebagai tujuan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan Ramadan tahun ini kita lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Hatur nuhun Pak Kiai untuk kajian yang disampaikan pagi hari ini, dan juga para pendengar sudah berinteraksi mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Dan waktu kita memang terbatas hanya sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin sebagai penutup Pak Kiai, adakah doa supaya kita tetap diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ini? Enggak, sebagai penutup Pak Kiai. Baik. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama kita Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridho-Mu dan ampunan-Mu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari murka-Mu dan dari neraka. Ya Allah, aku memohon ridho dan surga-Mu, dan aku berlindung kepadamu dari murka dan neraka-Mu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, ampunilah diriku ya Allah. Ya Allah, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, di bulan Ramadan ini bebaskanlah diriku dan keluargaku dari api neraka, dan berilah pertolongan kepadaku untuk senantiasa beribadah kepadamu baik siang maupun malam hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami hadirkan program Mutiara Pagi RRI Bogor, pendengar. Untuk edisi hari ini, Senin 3 Maret 2025, bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat, membahas mengenai puasa dan keikhlasan. Semoga menjadi amal
kebaikan untuk semuanya yang mendengarkan, dan tentu nasihat kebaikan ini juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam menjalankan ibadah puasa. Dan kami akhiri untuk Mutiara Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk kita menyimak ragam informasi dalam Warta Berita Pagi, produksi RRI Bogor.